wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Hamidah. Saya dari SD Negeri Kelapa 201. Sebelum kita memulai cerita, ada pantun nih. Beli kerak telur di pinggir semak, minumnya es lendang mayang. Kalau abang empok udah siap nyimak, kita cerita si pitung yang tersayang. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, di Jakarta hiduplah seorang pria gagah yang bernama Si Pitung. Dia lahir dari pasangan suami istri yang bernama Pak Piun dan Bu Pina. Pekerjaan Pak Piun sehari-hari adalah bertani. Si Pitung dan keluarganya tinggal di kampung Rawablong, daerah kekuasaan Babah Liang. Oleh karena itu, semua warga yang tinggal di situ wajib membayar pajak kepada Babah Liang. Hasil pajak tanah tersebut nantinya akan disetorkan kepada Belanda. Hingga pada suatu hari, saat si Pitung pulang ke rumah, selesai membantu bapaknya mengumpulkan padi, betapa terkejutnya dia melihat anak buah Babah Liang sedang marah-marah di depan bapaknya. Lalu si Pitung menghampiri bapaknya dan bertanya pada anak buah Babah Liang, "Hei, apa salah bapak gue? Tanya aja pada bapak lo sendiri." Lalu anak buah Babah Liang pun pergi sambil membawa hasil panen yang dikumpulkan si Pitung dan bapaknya. Dengan geram si Pitung berbicara dalam hati, "Tunggu saja pembalasanku." Hingga keesokan harinya, saat si Pitung sedang jalan-jalan menyusuri kampungnya, ia melihat anak buah Babah Liang sedang merampas kambing, kelapa, dan padi dari para warga tanpa rasa iba. Lalu si Pitung menghampiri mereka dan berteriak, lo pada lagi pada ngapain? Siapa lo? Berani-beraninya menghentikan kita? Lo tidak tahu siapa kita ini? Gue tidak peduli siapa kalian ini. Yang penting perbuatan kalian ini sangatlah kejam dan tidak berperi kemanusiaan, jawab si Pitung. Lalu pemimpin anak buah Babah Liang yang mendengar perkataan si Pitung pun menjadi sangat geram. Ia menghampiri si Pitung dan menendang skenanya saja. Ia berpikir si Pitung akan sangat mudah dirobohkan. Namun di luar dugaannya, si Pitung malah mencekal tangannya dan membantingnya ke tanah hingga pingsan. Beberapa anak buah Babah Liang yang lain pun menghentikan kesibukannya dan mereka mengepung si Pitung. Dengan sigap, si Pitung menyerang mereka lebih dulu. Ada 5 orang yang mengeroyok si Pitung. Si Pitung menghajar mereka satu persatu. Si Pitung menyerang pelipis atau tulang kering mereka hingga mereka mengadu kesakitan. Lalu anak buah Babah Liang menggotong centengnya dan melarikan diri. Sebelum melarikan diri, mereka sempat mengancam, "Awas aja lo, gua laporin ke Demang." Beberapa hari setelah peristiwa itu, nama si Pitung menjadi bahan pembicaraan di seluruh Kebayoran. Namun si Pitung tidak gentar dan tetap bersikap tenang. Bahkan si Pitung tidak menghindar saat ada yang bertanya tentang kejadian itu. Hingga pada suatu hari, saat bapaknya menyuruh si Pitung untuk menjual kambing di Tanah Abang karena sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, si Pitung pun berangkat ke Tanah Abang. Lalu ia menjual 2 ekor kambingnya. Tanpa sepengetahuan si Pitung, ternyata ada salah satu anak buah Babah Liang yang membutuhkan si Pitung dari rumah. Saat si Pitung mandi di sungai dan berwudu, anak buah Babah Liang pun mengambil uangnya dari saku bajunya yang diletakkan di pinggir sungai. Sesampainya di rumah,
Si Pitung terkejut karena uang hasil penjualan kambing tidak ada di dalam saku bajunya. Lalu si Pitung kembali ke Tanah Abang dan mencari uangnya yang hilang. Setelah beberapa penelusuran, ia melihat orang yang mencuri uangnya sedang berkumpul di kedai kopi. Lalu si Pitung menghampirinya dan berkata, "Kembaliin uang gue. Gue bakal kembaliin uang lu, asal lo harus jadi anggota kita." "Gak sudi gue jadi anggota kalian," jawab si Pitung. Mendengar perkataan si Pitung, anak buah Babah Liam merasa kesal. Serentak mereka menyerang si Pitung. Namun yang mereka hadapi itu adalah si Pitung dari kampung Rawabelong yang pernah menghajar 6 orang centeng Babah Liam sendirian. Akhirnya satu demi satu mereka terkena pukulan si Pitung. Beberapa hari setelah peristiwa itu, si Pitung memutuskan untuk melindungi rakyat jelata agar tidak ditindas oleh tuan tanah dan tidak dihisap oleh para Belanda. Beberapa anak buah Babah Liam yang lain pun insaf dan mereka membentuk suatu kelompok untuk merampoki rumah-rumah orang kaya dan membagikan harta hasil rampokan itu kepada orang-orang miskin dan lemah. Saat si Pitung sedang merampoki salah satu rumah orang kaya, ternyata di situ ada polisi Belanda yang mengetahui si Pitung. Lalu si Pitung ditangkap oleh polisi Belanda itu dan dipenjarakan. Namun polisi Belanda itu tidak tahu bagaimana cara mengalahkan si Pitung. Ia bertanya kepada salah satu sahabat si Pitung, "Bagaimana cara mengalahkan si Pitung?" Caranya adalah kalian harus menembakkan peluru emas ke arah si Pitung." Lalu si Pitung pun dibawa ke tanah lapang. Si Pitung pun ditembaki oleh peluru emas. Dor! Si Pitung pun gugur bersimbah darah. Pesan moral dari cerita ini, boleh saja membantu orang yang kesusahan, namun dengan cara yang benar. Kalian tidak boleh membantu orang yang kesusahan dengan cara yang tidak baik. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.